Swastiastu Bapak, keadaan saya baik, Bapak pun nanti kabar? Saya juga sama Bu, kabar saya cukup baik, cuma kemarin ada sedikit flu sedikit, tapi Astungkara hari ini sudah baik-baik saja. Wah, syukurlah kalau Bapak sudah dalam kondisi sehat nggih Pak nggih. Bapak, mohon izin kalau Bapak ada waktu sebentar, saya ada yang ingin saya diskusikan Pak. Oh ini Bu, silakan. Kebetulan saya juga masih ada waktu, barang 10 sampai 15 menit sebelum pembelajaran berikutnya saya akan mulai di kelas. Silakan Bu. Begini Pak, niki saya ada sedikit masalah mengenai siswa saya yang tidak begitu bersemangat Pak di kelas saya. Jika mendapat pelajaran saya, anak ini tidak bersemangat gitu. Iya iya iya. Oh jadi ini kan mengenai permasalahan di kelas ya Bu ya. Ngomong-ngomong Nggih. apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Oh, oke Bu, baiklah, silahkan diceritakan masalahnya Bu, kira-kira saya bisa Ah, membantu. Ya. oke. Begini Pak, ada satu siswa di kelas saya yang tidak bersemangat ketika mendapat pelajaran yang saya ampu Pak. Bahkan tugas Hmm, dari saya pun jarang mau dikerjakan Pak. Itu yang iya iya. membuat saya sedikit bingung menghadapinya Pak. Hmm, baik, tadi Ibu kan mengatakan ada satu siswa yang tidak bersemangat belajar, dan, jarang mengerjakan tugas di pelajaran Ibu, kan begitu Bu, nggih? Oke. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dan masalahnya seperti apa? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut, menanyakan kenapa dia tidak bersemangat di kelas saya, Hmm, kenapa sampai dia nggak mau ngumpulin tugas, gitu. Tapi jawabannya ringan-ringan saja gitu Pak, cuman ya ini ke pengamatan tiang gitu. kira-kira, dari pengamatan Ibu itu, apa yang membuat anak tersebut berperilaku seperti itu? Nah menurut pengamatan saya Pak, siswa saya tidak terlalu menyukai pelajaran bahasa Inggris mungkin karena satu merupakan bahasa asing, kemudian kalau Hmm, bahasa Inggris nike based on text Pak, jadi ada teksnya yang panjang-panjang, mungkin dia sudah tidak paham bahasa asing, plus membaca teks yang panjang itu menjemukan bagi dia, sehingga dia malas untuk membaca gitu dan malas untuk iya. mengikuti pelajaran saya. Itu Pak dari pengamatan saya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang barangkali Ibu Yuwana harapkan nanti pada anak tersebut? Tentu saja saya menginginkan anak tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak. Sama seperti Hmm, murid-murid lainnya. ya betul. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu Yuwana lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut lagi, kira-kira? Saya akan mencoba memperbaiki metode pelajaran saya di kelas, Pak. Saya akan mencari dan menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Di samping itu, saya akan menambah media pembelajaran saya di kelas, serta membuat Hmm, bahan ajar yang semenarik mungkin, Pak, agar bisa hmm, mendapatkan fokus uh, perhatian dari anak didik saya. Samping itu saya juga akan mencari referensi tentang ice breaking yang seru, yang membuat suasana kelas saya menjadi hidup gitu. Mungkin nanti itu akan coba saya terapkan di kelas saya sehingga mampu memotivasi siswa untuk hmm, lebih menyukai pelajaran saya, Pak. hmm. Baiklah Ibu, nampaknya ini menarik sekali. Apakah ada metode yang sudah berhasil Ibu terapkan kira-kira Hmm, di kelas? ada Pak. Waktu itu saya Hmm, coba menerapkan metode total physical response namanya Pak. hmm, Jadi ada satu tema pelajaran saya namanya teks prosedur, di mana kita hmm, mempraktekkan langkah-langkah pembuatan sesuatu. Niki iya. kebetulan yang tiang ambil adalah temanya masakan. Jadi anak-anak itu memperagakan gerakan seperti menggoreng, memotong, dan teman-teman yang lainnya yang menonton Hmm, dia menebak ini tindakan atau actionnya ini apa namanya. hmm, Itu membuat suasana di kelas saya itu lebih hidup gitu, lebih hidup, siswanya lebih aktif, kemudian saya merasa ada interaksi antara guru dan siswa lebih dekat. Itu sih Pak.
yang saya sudah lakukan gitu. Luar biasa Bu Yohana. Nah, kalau kita rating gitu ya Bu ya, kira-kira Oke. di angka 10, 1 sampai dengan 10. Kira-kira menurut Ibu tingkat keberhasilan metode itu ada di tingkat berapa kira-kira? 8 sih Pak, kalau saya pede bilang itu 8 sih Pak, itu. Bagus sekali kalau begitu Bu. Nggih. Baiklah kalau gitu selanjutnya apa saja kira-kira rencana Ibu yang akan Ibu Eee, lakukan, Inggih, yang langkah-langkah? segera nggih, yang segera akan saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan, metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian mungkin menambah media pembelajaran saya, membuat bahan ajar semenarik mungkin, kemudian, menambah referensi dan pengetahuan saya tentang ice breaking yang Mhm, seru, yang menghidupkan suasana, kenten nggih Bapak nggih. Nike pertama, kemudian saya akan berusaha mengupdate pengetahuan saya tentang cara mengajar yang berpihak pada murid agar iya. tercapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan baik dari segi saya sebagai pendidik maupun siswa itu sendiri sih Pak. Wah, luar biasa sekali Bu. Baiklah kalau begitu kira-kira siapa yang, bisa membantu Ibu Yohana dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini ke depan? Okay. Um, yang bisa membantu saya menyusun dan melaksanakan rencana saya ini di pikiran saya yang pertama Bapak Kepala Sekolah tentu saja atas izin beliau, Mhm, kemudian rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya, kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua atau wali dari siswa itu sendiri sih Pak. kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Hmm. Sesegera mungkin sih Pak, jika tidak ada halangan maka minggu niki perencanaannya, maka minggu depan saya akan coba action plan-nya saya jalankan. Kemudian hanya saja mungkin ininya Pak, pencapaiannya saja yang butuh proses ya, butuh waktu Pak. Baik Ibu, lalu komitmen seperti apa kira-kira yang Ibu akan lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus, mengupdate segala informasi yang dibutuhkan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan teman-teman seprofesi lainnya baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi nantinya saya ingin bisa menerapkan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik di kelas sehingga kehadiran saya sebagai seorang pendidik itu selalu dinantikan oleh anak didik Iya. saya. Baik Ibu Yohana, luar biasa sekali. Kira-kira ada dukungan dari pihak lain nggak yang barangkali Ibu butuhkan nanti? Kalau dukungan moral dan sarpras itu sudah dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, saya sudah dapatkan dan juga dari rekan sejawat. Kemudian mungkin dukungan internal saja dalam diri gitu Pak. Saya harus konsisten menjalani ini. Baiklah Bu Yohana, luar biasa sekali. Saya doakan semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar, ya Bu ya. Dan Oke. bagaimana perasaan Ibu setelah ini nanti kita bincang-bincang lagi, ya Bu ya. Astungkare Pak, perasaan saya sudah lega lewat bincang-bincang kita hari ini, diskusi saya dengan Bapak, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Ya syukurlah kalau begitu. Saya juga merasa senang sekali Bu. Jadi sudah bisa saling berbagi dengan Ibu, sudah mendapatkan hasil dari diskusi kita hari ini. Minggu depan saya tunggu cerita dari Ibu lagi. Bagaimana hasil dari penerapan rencana Ibu di kelas tadi. Makasih Bu ya. Oke, rasanya itu saja Pak untuk hari ini. Terima kasih Pak Gede sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk berdiskusi dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Iya, Pak. sama-sama Ibu ya, sama-sama Ibu. Saya juga senang karena kita bisa saling berbagi. Terima Sampai kasih. ketemu nanti di kesempatan berikutnya. Makasih Bu ya. Oke, sampai ketemu lagi Bapak. Terima Oke. kasih. Eh, yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan jelas. Jadi percakapan antara coach dan coach berlangsung secara terbuka.
dengan coach merasa nyaman untuk berbagi permasalahan yang dihadapinya. Coach mampu memfasilitasi dialog dengan pertanyaan terbuka yang membantu coach menggali pemikiran dan solusi dari dirinya sendiri. Poin yang berikutnya, pendekatan empati. Coach menunjukkan empati dengan mendengarkan secara aktif, memahami permasalahan coach, dan memberikan dukungan yang membuat coach merasa didengar. Ini menciptakan suasana percakapan yang positif dan konstruktif. Berikutnya, identifikasi solusi. Coach didorong untuk menemukan solusinya sendiri dan berhasil merumuskan beberapa ide positif, seperti pemberian penghargaan untuk siswa yang disiplin. Berikutnya, poin yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang pertama adalah kedalaman pertanyaan reflektif. Nah, meskipun pertanyaan coach sudah baik, beberapa pertanyaan dapat diperluas lebih dalam untuk memicu refleksi yang lebih mendalam dari coach. Kemudian berikutnya yang kedua adalah meningkatkan fokus pada tindakan spesifik. Jadi coach dapat lebih mendorong coach untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur dalam menyelesaikan masalah keterlambatan siswa. Kemudian poin yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Yang pertama adalah memfokuskan pikiran dan energi. Nah, sebelum melakukan coach, saya meluangkan waktu beberapa menit untuk berdiam diri dan memastikan bahwa saya benar-benar hadir secara emosional dan mental untuk sesi tersebut. Kemudian yang berikutnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi selama percakapan saya menjaga perhatian saya pada coach. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama adalah mengembangkan teknik pertanyaan lebih dalam. Yang kedua adalah memperkuat rencana aksi. Dan yang terakhir adalah latihan mindfulness sebelum sesi. Nah, kemudian saya lanjut. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya merasa coaching ini tidak menghakimi. Dan coach memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan pemikiran saya dengan bebas. Dan yang kedua adalah satu hal yang sangat saya hargai adalah pendekatan empati dari coach yang membantu saya merasa bahwa saya tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Dan ada seseorang yang benar-benar peduli dengan keberhasilan saya. Namun mungkin akan lebih baik jika coach bisa sedikit lebih spesifik dalam memberikan saran agar saya bisa langsung mengambil langkah yang lebih jelas dan cukup. Terima kasih. Terima kasih.